warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita awali dengan bismillah dan berdoa. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, kita absen dulu. Raditya, Alvino. Hadir. Baiklah, ini kita materi kearifan Nabi Muhammad wujudkan kedamaian. Pertama, kepercayaan masyarakat sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya. Siapa nama putranya? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang pelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinampak-tilasi oleh umat Islam dalam satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyebar selain Allah. Proses pindahan kepercayaan ini berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam, Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari pelatihan di Makkah. Dia membawa berhala itu yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala menjadi pemimpin berhala yang lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala sehingga mencapai 360 berhala yang dilakukan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Jika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala di sekitar Ka'bah. Bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di jazirah Arab. Itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah sebagai dari diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka menyimpang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Adapun faktor penyebab mereka iman tersebut adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Dua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lahir di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lagi yang berkembang di Makkah. Yang pertama, menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian peranggapan malaikat adalah putri Tuhan. Dua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Sebagian masyarakat menyembah jin, hantu, ruh, dan leluhur. Mereka mengadakan sesaji berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Kondisi sosial masyarakat Makkah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik yang kuat, ketahanan daya ingat, hormat harga mati dan martabat, penganut bebas, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka melakukan kebiasaan seperti minum khamr, arak, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan yang mereka untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebiasaan untuk menikah dan menceraikan semuanya. Rahasia yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan, marah bila istrinya
melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bahasa Arab memiliki mata pencarian perdagangan, pertanian, peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah mengiring ternak-ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging-daging dan susu dan ternaknya, serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjual kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang dimiliki. Selain Arab Baduy, sebagai masyarakat perkotaan menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupannya. Ada yang menjadi penggembala ternak sendiri, ada juga yang membela ternak orang lain, seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad. Beliau seorang pengembala kambing, begitu juga Umar bin Khattab Ibnu Mas'ud. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan jadi Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal dengan keahliannya di bidang perniagaan. Setelah itu orang kota Mekah milik Ka'bah sebagai tempat orang di Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah lain. Allah mengabaikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebagai perjalanan musim panas ke Syam. Allah berfirman nih dalam surat Al-Quraisy. Ada yang apa? Surat Al-Quraisy. Nah, ini suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpikir pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tadi kan sudah dijelasin sebelum Islam kondisi bangsa Arab itu seperti apa. Sekarang Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah 690 Masehi. Ketika usia beliau genap tahun. Beliau diangkat ketika sedang berhadas di Gua Hira, sebuah di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara di kota Mekah. Sementara sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Suratnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Ayat pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu turun wahyu kedua. Surat Al-Mudaththir ayat 84 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbukal fakabbir wa thiyaba fatahhir wa uzza fahjur la tamun tastaqtir lidrabbika fasbir. Artinya, hai yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agukanlah, dan pakailah bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud peribahasa lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Ka'bah. Yang pertama yaitu mengajarkan ketauhidan. Pada masyarakat Arab jahiliyah terdapat suatu kepercayaan bahwa Tuhan politeisme. Apa itu politeisme? Seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan, bintang, penyembahan jin dan ruh, dan awan nenek moyang. Sejarah tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tentang kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika akhlak dan hak asasi manusia seperti perjudian, tadi sudah dijelaskan, minuman keras, perampokan, perzinahan, perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat perbudakan manusia. Sekarang sudah nggak ada. Dulu jual beli budak merupakan hal biasa. Perbuatan itu merupakan lakukan tanpa menyesal seolah tanpa dosa. Sedang Islam mengajarkan manusia sama derajatnya, hanya takwa yang membedakan mereka. Kehadiran Islam justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti para duafa, fakir, miskin. Kejadian inilah yang pada akhirnya membawa benturan antara masyarakat Arab kafir dan mukmin di tanah Arab. Tentang Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Yang pertama yaitu sabar. Nabi Muhammad memiliki kesabaran dan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari keluarga, masyarakat, dan masyarakat Mekah. Sikap sabar menjadi modal utama Nabi Muhammad untuk berdakwah dan tidak pernah putus. Bahkan Nabi Muhammad ini mendapat gelar Rasulul Azmi karena ini kesabarannya ini, kegigihan dan keuletan. Nabi Muhammad memiliki kegigihan dan keuletan menyebarkan Islam baik kepada keluarga maupun masyarakat. Kegiatan keuletan menghadapi segala rintangan dan dihadapi. Ikat berakidah yang benar dan kuat. Karakter ini menjadi modal utama dalam dakwah Nabi Muhammad. Beliau meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah ragu akan janji Allah yang akan melindungi dakwahnya. Keempat, akidah terpuji dan menjadi kemungkaran. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan Al-Amin. Sebelum dia akan jadi Nabi dan Rasul, masyarakat Quraisy dan mengakui kebaikan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, semua orang tidak bisa menolak kebenaran dakwahnya, tapi karena kesombongan dakwah menjadi masyarakat Quraisy menolak dakwahnya. Kelima, kesetaraan derajat. Nabi Muhammad menjunjung tinggi persamaan derajat, tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak. Yang membedakan antara yang kaya dan miskin, perbedaan pada keimanan. Kata ini membuat semua orang merasa nyaman diakui secara sama. Dakwah Nabi ada dua. Yang pertama, dakwah rahasia Syiriah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad menggunakan dakwah Syiriah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah Syiriah bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat. Sedangkan ancaman dan sisaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat pada pengabdi, Ka'bah dan tiang sederhana bagi penghala dan patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Nabi melaksanakan dakwah Syiriah selama 3 tahun. Pertama, Nabi menawarkan Islam kepada orang terdekat, keluarga besar, sahabat-sahabat karib beliau. Jika diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqul awwalun. Orang-orang yang paling dahulu pertama Islam, mereka adalah 1. Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. 2. Zaid bin Harisah Syahiril, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar bersemangat dalam berdakwah mengajak orang-orang masuk Islam. Karena Abu Bakar terkenal sebagai sosok laki-laki yang lembut, disenangi, dan berbudi baik. Para tokoh kaumnya selalu mengunjungi dan sudah tidak ada asing dengan kepribadian dan kecerdasannya. Kesuksesan dalam berbisnis terbuka yang luas. Melalui dakwah beliau, beberapa sahabat masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Al-Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Talal bin Ubadah At-Timi. Wajahar. Ketika peristiwa dakwah terang-terangan turun-menurun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Muthalib al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang, dia tidak masuk Islam. Tapi dia mendukung dakwah Nabi dan melindunginya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Setelah mereka yakin terhadap dukungan janji Abu Thalib ini melindunginya dan menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri atas Syafah lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memberi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid, iman, dan kepada rasa beliau serta iman kepada hari kiamat. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah, An-Najasyi, ada seorang raja yang adil.
Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian hijrah kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan memimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidina Ruqayyah binti Rasulullah. Dan hijrah ke Basra terjadi 2 kali. Ruqayyah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergerak Abu Jalail dan Mas'ud yang bergerak Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar penguasa di Taif yang berasal dari tanah Thaqif. Nabi Muhammad SAW berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Tetapi masyarakat itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu mereka terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar Quraisy yang menyatakan bahwa dia jajaran Mahfud adalah kebohongan besar dan menyesatkan. Kenapa? Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Rasib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik, sehingga mereka menyatakan Islamnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan bayat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka bayat ini disebut dengan bayat Aqabah pertama. Bayat pertama pada tahun ke-13 kenabian bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Jamaah Yatsrib datang kembali kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Setidaknya di kota Mekah, mereka menemui Nabi Muhammad SAW. Dan di atas nama penduduk Yatsrib, mereka menyampaikan pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu adalah berupa permintaan masyarakat Yatsrib agar Nabi Muhammad SAW bersedia datang ke kota Mekah mereka, memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Permohonan ini dikabulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menyatakan kesediaan untuk datang dan berada di sana. Untuk memperkuat kesempatan itu, mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Karenanya perjanjian ini dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan perjanjian Aqabah kedua. Dengan itu Rasulullah menegaskan kepada mereka dengan sabdanya, kamu semua adalah penjamin, sebagaimana golongan Hawariyun adalah penjamin kepada Isa bin Maryam, dan aku adalah penjamin kepada umatku. Jawab mereka sebulan suara dengan lafalnya. Dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad SAW harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena telah mendapat jaminan bantuan dan perlindungan dari masyarakat Yatsrib. Sebab itu pula kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib. Karena di kota Mekah mereka tidak dapat hidup tenang dan bebas dari gangguan, ancaman dan kejilan kaum Quraisy. Setelah demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Saya akan memberi sebuah pertanyaan. Apa modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah? Sehat. Ya, apa tadi? Sabar, kegigihan, dan keuletan. 3. Berakidah yang benar dan kuat. 4. Akhlak terpuji dan menjadi kemungkaran. Ya, nomor 5. Kesetaraan derajat. Nah, ya, bagus. Oke, baiklah, nanti saya akan beri PR ya, kerjakan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.